Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Untuk kesekian kalinya minggu ini kita juga mengadakan kebaktian secara online. Dalam rangka memperingati Father's Day pada pagi hari ini, tema kebaktian yang akan dibawakan oleh Pak Kasdi adalah tema khotbah yang akan dibawakan oleh Pak Kasdi adalah An Influence of a Father, yang terambil dari Kejadian 6:1 sampai 22. Untuk itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mengikuti kebaktian pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, marilah bersama-sama kita membaca ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-20 sampai ke-22. Ayat ke-13, 20 dan 22. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bersama-sama kita akan menaikkan nyanyian respon untuk lagu, pada kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Love on the Line. Lord, I give my life.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, mungkin begitu banyak hal-hal yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu yang mengecewakan hati Tuhan. Biarlah pada saat ini kita boleh sama-sama datang, kita menghadap hadirat Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib, menggantikan kami yang berdosa dan selalu menyakiti hatimu. Bapak, biarlah kiranya pada saat ini kami boleh datang, kami boleh mengakui segala kesalahan, segala apa yang telah kami perbuat di minggu-minggu yang lalu, yang mengecewakan hatimu Tuhan, melalui perbuatan kami kepada sesama kami. Ampuni kami Bapak, tolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih baik hari demi hari. Walaupun tidak mudah, biarlah kiranya kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap membimbing kami ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Bapa, karena kami manusia yang lemah. Biarlah kiranya Engkau tetap menyertai, menjaga, dan memelihara kami semuanya. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya Engkau juga mau memimpin dan berkati kebaktian yang kami ikuti pada pagi hari ini. Biar kiranya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita menerimanya. Terambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai ke 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Kita akan mendengarkan Bible reading yang akan dibawakan oleh Cherry dari Kejadian 6, 1 sampai ke 22. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 22. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka misalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir.
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Betapa kita berbahagia memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang tahu akan kebutuhan kita dan yang memberikan contoh yang terbaik dalam hidup kita melalui kasih-Nya kepada anak-Nya, Yesus Kristus, dan kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama dan juga untuk merayakan Father's Day. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk firman yang akan kami renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami, supaya melalui firman yang kami pelajari bersama-sama ini, kami boleh mendapatkan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kami, prinsip yang merupakan kebenaran firman Tuhan yang kekal, yang menolong kami untuk menjadi seorang ayah yang memberi pengaruh bagi anak-anak kami, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengarkan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Father's Day bagi para bapak-bapak sekaliannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal ke-6, ayat ke-5 hingga ke-22. Kita akan belajar dari Nuh tentang the influence of a father. Bagaimana pengaruh seorang ayah dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita diminta untuk membuat sebuah daftar tentang para ayah yang dianggap sebagai ayah yang terbaik yang ada dalam Alkitab, barangkali kita akan memasukkan tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, atau mungkin Yusuf, yaitu suami dari Maria, yang telah membesarkan Tuhan Yesus sebagai anaknya sendiri, dan yang telah menyediakan sebuah keluarga dan lingkungan yang baik bagi Yesus. Selain itu, masih banyak tokoh-tokoh lain yang kita anggap sebagai para ayah yang terbaik dalam Alkitab, yang akan kita masukkan dalam daftar kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah nama Nuh termasuk salah satu tokoh dalam list kita? Apakah Nuh termasuk salah satu tokoh yang menjadi orang yang kita masukkan dalam list kita? Saudara, ketika kita berpikir tentang Nuh, kita biasa atau yang biasa kita ingat adalah karyanya membuat bahtera. Karyanya membuat bahtera dilihat orang sebagai pencapaian terbaik dari Nuh. Ada banyak orang lain yang akan mempertanyakan keberhasilan Nuh sebagai seorang ayah, karena beberapa kegagalan yang terjadi pada akhir dari hidup Nuh. Saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal ke-9 setelah peristiwa air bah, dikatakan Nuh menanam anggur dan dia berhasil menciptakan anggur untuk diminum. Jadi bisa dikatakan orang pertama yang menciptakan wine itu adalah Nuh. Nah, ketika dia berhasil menciptakan wine, dikatakan Nuh meminumnya, lalu dia mabok. Ketika dia mabok, dikatakan dia telanjang, saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia telanjang? Anak pertamanya, anak sulungnya, Ham, melihat papanya yang telanjang. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menutupi ketelanjangan ayahnya, tapi dia menceritakan kepada orang lain, kepada saudara yang lain. Dan hal itu membuat Nuh marah. Dan karena kemarahannya, Nuh mengutuk anaknya, Ham, dan keturunannya. Namun saudara, hal yang tidak boleh kita abaikan adalah fakta keberhasilan Nuh yang membawa seluruh anggota keluarganya masuk ke dalam bahtera sehingga mereka semua selamat. Nuh berhasil membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera sebelum Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar kita menyadari pergumulan Nuh dalam membesarkan anak-anaknya sebagai seorang ayah pada waktu itu. Nuh membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah sebuah zaman yang sangat sulit. Pertama, saudara, ia membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah masa yang penuh kejahatan.
Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5 berkata apa? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nuh membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah masa yang penuh kejahatan. Kedua, ia membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah masa yang penuh kekerasan. Ayat ke-11 berkata kepada kita, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ketiga, Nuh membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah masa di mana Tuhan dan jalan Tuhan begitu diabaikan, disepelekan. Ayat ke-12 berkata, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu yang keempat, Nuh membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah ancaman hukuman Allah yang akan segera terjadi. Ayat ke-17 berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudara, Nuh membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah masa yang sangat sulit. Namun sekalipun demikian, Nuh berhasil menjalankan panggilannya sebagai seorang ayah yang berkomitmen dan memiliki pengaruh bagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam skala besar maupun kecil, dalam skala luas maupun sempit, dalam hal positif maupun negatif, dalam skala jangka pendek ataupun jangka panjang, keberadaan setiap kita memberi pengaruh bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Paling tidak terhadap keluarga kita. Dan melalui kisah Nuh ini, kita akan belajar beberapa prinsip bagaimana Nuh dapat menjadi pribadi yang memberi pengaruh bagi keluarganya. Ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dari kejadian pasal ke-6 ini. Bagaimana Nuh bisa menjadi seorang ayah yang memberi pengaruh bagi anak-anaknya. Yang pertama, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Prinsip yang pertama yang kita pelajari dari Nuh sehingga ia bisa memberi pengaruh bagi anak-anaknya adalah, pertama, Nuh memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, prinsip ini merupakan prinsip yang paling pertama dan utama, karena segala sesuatu dalam kehidupan setiap orang percaya dimulai dari titik ini, yaitu ketika kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia adalah ketika Tuhan tidak memberikan kita apa selayaknya atau sepantasnya kita terima. Melainkan justru sebaliknya, Tuhan memberikan kepada kita apa yang tidak selayaknya kita terima. Sebagai orang-orang berdosa yang terhilang, seharusnya Tuhan memberikan penghukuman atas dosa-dosa kita. Namun Tuhan tidak menghukum kita. Sebaliknya, Ia memberikan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa bagi setiap kita. Inilah kasih karunia. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah terbesar yang pernah diterima oleh Nuh adalah ketika ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini juga ada kebenaran yang paling prinsip, paling utama, dan paling penting dalam kehidupan kita, khususnya sebagai seorang ayah.
Anugerah terbesar Tuhan bagi kita adalah ketika Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Apa yang kita peroleh dalam hidup ini, semuanya semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa memberi pengaruh apa-apa terhadap anak-anak kita kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah. Kita mengalami banyak masalah-masalah dalam diri kita. Kita mengalami masalah kepribadian. Kita mengalami masalah karakter. Kita seringkali tidak punya konsistensi dalam hidup kita. Dan dengan kelemahan-kelemahan itu, sulit bagi kita untuk memberi pengaruh bagi orang lain. Apalagi pengaruh bagi keluarga kita, anak-anak kita, yang setiap saat, setiap waktu, selalu berinteraksi dengan kita. Kalau orang-orang lain yang jarang ketemu dengan kita, mereka mungkin memiliki kesan yang baik terhadap kita, karena mereka jarang ketemu kita. Tetapi kalau anggota keluarga kita, anak-anak kita, setiap saat mereka berinteraksi dengan kita, sehingga mereka tahu siapa diri kita, luar maupun dalam. Jadi sulit bagi kita untuk memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak kita, pengaruh yang positif, yang bisa dihormati, direspek oleh anak-anak kita, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan yang menolong kita di tengah-tengah kelemahan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Inilah anugerah, inilah hal yang kita butuhkan dalam hidup kita ketika kita ingin menjadi pribadi yang memberikan pengaruh bagi anak-anak kita. Sama seperti Nuh, kita juga membutuhkan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Nuh, yaitu Nuh senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat ke-9 bagian B mengatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah itu ditandai oleh beberapa hal di dalam perikop yang kita baca ini. Pertama, hidup bergaul dengan Allah ditandai dengan keyakinan akan firman Tuhan. Kita yakin akan apa yang Tuhan firmankan, sampaikan kepada kita. Ibrani 11 ayat ke-7 berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Itu yang pertama, saudara. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah orang yang percaya kepada perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Kedua, hidup bergaul dengan Tuhan itu ditandai dengan ketaatan akan firman Tuhan. Bukan sekedar percaya akan firman Tuhan, tetapi menaati firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, Nuh memiliki ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Yang ketiga, saudara, hidup bergaul dengan Tuhan itu ditandai dengan ketekunan, kesetiaan, konsistensi. Bapak Ibu tahu berapa waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera? Alkitab mencatat 120 tahun. Kita bisa bayangkan cemoohan, kata-kata yang mematahkan semangat, kesulitan-kesulitan yang dialami Nuh selama ia membangun bahtera. Tetapi Nuh tetap tekun dan setia melaksanakan perintah Tuhan kepadanya. Dia dengan tekun, konsisten melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu masalah atau kegagalan terbesar kita sebagai orang tua adalah soal konsistensi.
kita seringkali tidak konsisten dalam kata dan perbuatan kita. Hari ini kita bilang A, besok kita bilang B. Hari ini kita bersikap begini, besok kita bersikap yang lain. Dan sebagai akibatnya, anak-anak kita sulit untuk menghargai kita. Dari Nuh, kita belajar sebuah prinsip bagaimana kita bisa memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Yaitu ketika kita memiliki konsistensi, ketekunan sebagai seorang ayah. Yang keempat, saudara, hidup bergaul dengan Tuhan itu menjadikan Nuh pribadi yang memiliki karakter benar dan berintegritas. Hidup bergaul dengan Tuhan menjadikan Nuh menjadi pribadi yang memiliki integritas, memiliki karakter Kristen. Ayat ke-9 mengatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh adalah seorang pribadi dan seorang ayah yang tetap berdiri teguh dalam karakter ketika semua orang di sekitarnya hidup menyimpang, tercela, dan melawan Tuhan. Nuh tetap berdiri bersama dengan Tuhan, sekalipun semua orang di dunia melawan Tuhan. Nuh tetap berusaha mempertahankan atau memelihara karakternya ketika semua orang di sekitarnya hidup dalam kejahatan, hidup dalam kebrobrokan, hidup dalam perlawanan kepada Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu hal yang kedua yang kita pelajari dari Nuh, saudara. Yang pertama, kita belajar bahwa Nuh adalah seorang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kedua, Nuh adalah seorang yang hidupnya senantiasa bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Nuh membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Inilah pengaruh Nuh bagi anak-anaknya, saudara, bagi keluarganya. Ia berhasil membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Saudara, Kejadian pasal ke-7, ayat pertama berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Lalu ayat ke-7 dari Kejadian pasal 7 berkata, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh terbesar dari Nuh adalah karena kasih karunia Tuhan baginya dan konsistensi Nuh yang senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Maka ketika waktu Tuhan tiba, ia berhasil meyakinkan seluruh keluarganya dan membawa mereka masuk ke dalam bahtera sebelum hukuman Tuhan dinyatakan. Saudara, perhatikan bahwa rencana Tuhan untuk menghancurkan dunia dengan air bah dan panggilan untuk membuat bahtera hanya diberitahukan Tuhan kepada Nuh. Hanya Nuh seorang saja yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera, karena Tuhan akan menghancurkan dunia dengan air bah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat ke-8, Tuhan memberikan rencananya demikian. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari sini kita belajar bahwa perintah Tuhan ini hanya disampaikan kepada Nuh saja. Sedangkan ketika kita membaca Kejadian pasal ke-7, ayat ke-7, itu adalah ayat yang memberitahukan kepada kita apa yang diperbuat oleh Nuh dan keluarganya ketika waktunya tiba untuk masuk ke dalam bahtera itu. Saudara, ketika Nuh berkata kepada seluruh keluarganya untuk segera masuk ke dalam bahtera itu, dikatakan bahwa seluruh keluarganya mengikuti perkataan Nuh. Mengapa?
Kok bisa dengan begitu mudah mereka mengikuti perkataan Nuh itu? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mereka menuruti ayahnya, masuk ke dalam bahtera. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Adalah karena mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nuh. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nuh karena mereka percaya kepada pribadi Nuh. Mereka percaya kepada integritas Nuh. Seluruh anggota keluarga Nuh tahu bahwa Nuh adalah seorang yang benar, berintegritas, dan senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Itulah sebabnya mereka mempercayai setiap kata yang dikatakan, diucapkan oleh Nuh, ayahnya itu. Saudara, hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi dengan keluarga Lot. Ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api, saudara, Tuhan memberi perintah kepada Lot untuk memberitahu keluarganya dan membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu apa yang terjadi ketika Lot menyampaikan hal itu kepada kedua calon menantunya? Saudara, ketika saudara baca Kejadian pasal 19, ayat ke-14, dicatat demikian. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Saudara, perkataan dan peringatan dari Lot itu dianggap sebagai candaan oleh kedua calon menantunya. Sesuatu yang sangat ironis. Sesuatu yang menandakan bahwa mereka tidak percaya kepada perkataan Lot, calon mertuanya itu. Perkataan dari calon mertuanya itu dianggap sebagai olokan, dianggap sebagai candaan. Dari sini kita melihat beda antara Nuh dan Lot di mata anak-anaknya. Bagi anak-anak atau calon menantu Lot, perkataan Lot dianggap sebagai candaan. Itu berarti mereka tidak menghormati, mereka tidak respect terhadap Lot. Sedangkan bagi anak-anak Nuh, mereka segera menaati apa yang dikatakan Nuh kepada mereka. Karena mereka mempercayai, karena mereka respect terhadap ayah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pesan penting yang disampaikan kepada kita melalui peristiwa Nuh ini? Peristiwa ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa legacy kita, warisan kita yang terpenting, yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita, sekali lagi, bukan soal uang, bukan soal properti, melainkan pengaruh iman kita bagi anak-anak kita. Sebagai pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan pribadi yang senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Itu dua hal kunci utama dalam hidup kita, di mana kita bisa memberi pengaruh iman kepada anak-anak kita. Itu sama seperti kita ingin anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang mendapatkan kasih karunia Tuhan bagi mereka. Dan kedua, kita ingin supaya kita menjadi pribadi yang hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita merindukan hal yang sama juga terjadi kepada anak-anak kita. Itu adalah legacy kita. Itu adalah pengaruh terbesar yang bisa kita berikan sebagai seorang ayah bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, di saat kita menjalani lockdown, hampir setiap waktu kita hidup bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Dan pada hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan pada hari Minggu? Ketika dulu sebelum lockdown, kita pergi ke gereja, beribadah bersama-sama. Tapi hari ini ketika kita tidak bisa pergi ke gereja untuk beribadah, kita beribadah secara online pada hari Minggu. Saudara, apakah kita masih konsisten untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu?
pada jam ini ketika kita mengadakan ibadah melalui Zoom, apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, mempersiapkan perangkat komputer kita, laptop kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan? Konsistensi kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Jikalau kita mengabaikan kebaktian secara online pada hari Minggu ini, maka apa yang kita lakukan akan dilihat oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita melihat kita tidak menganggap ibadah secara online itu sebagai sesuatu yang penting, maka jangan harap mereka pun memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Jikalau kita berpikir ibadah secara online, kapan saja bisa saja. Tidak harus pada jam ini kita duduk bersama, berhimpun dengan seluruh jemaat ILC di berbagai tempat untuk beribadah bersama-sama. Kapan saja bisa, nanti sore bisa, nanti malam bisa, besok juga bisa. Kalau kita tidak memiliki konsistensi, keseriusan, kerinduan seperti itu, maka jangan harap anak-anak kita memiliki kerinduan untuk saat ini. Mereka juga bangun pagi, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, legacy terpenting, pengaruh terpenting dari kehidupan kita sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita adalah, ingat, kita adalah orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan kita adalah orang yang selalu memelihara kasih karunia Tuhan itu dengan hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan dengan demikianlah kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap anak-anak kita sebagai seorang ayah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sekali lagi, Happy Father's Day. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Karena firman Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini, ketika kami merayakan Father's Day, kami boleh diingatkan akan diri kami Tuhan, yang penuh dengan cacat celah dan kelemahan. Seringkali Tuhan kami tidak memiliki karakter Kristen sebagaimana seharusnya. Seringkali kami tidak memiliki konsistensi dan integritas dalam diri kami yang bisa dilihat oleh anak-anak kami. Sehingga seringkali Tuhan, pengaruh kami bagi anak-anak kami bukanlah hal-hal yang positif Tuhan. Sehingga hal itu membuat anak-anak menjadi tidak respect dengan kami sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Namun pada pagi hari ini Tuhan kami mau belajar datang kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan yang boleh menopang kami. Supaya sekali lagi kami boleh mengingat bahwa kami adalah orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Biarlah di dalam belas kasihan-Mu Tuhan Engkau tolong kami. Supaya kami boleh dimampukan untuk menjadi seorang ayah yang memberi pengaruh bagi anak-anak kami. Dan biarlah kami juga menjadi pribadi yang rindu Tuhan untuk memelihara, untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan kami untuk bergaul bersama dengan Tuhan. Itu boleh membangun kehidupan rohani kami. Sehingga kami pun bisa memberikan pengaruh yang positif bagi anak-anak kami. Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Untuk menjadi seorang ayah yang memberi pengaruh yang positif. Pengaruh iman bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Khususnya bagi kami semua yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Yang Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Mampukan kami Tuhan dalam kasih karunia-Mu. Untuk memberi pengaruh bagi kehidupan keluarga kami dan anak-anak kami. Kami berdoa dan mohon kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan gereja segala abad dan tempat. Mari bersama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita juga bersama-sama akan menaikkan doa syafaat, khususnya untuk bersyukur untuk para ayah yang sudah dihadirkan dalam kehidupan setiap kita. Dan juga pokok yang kedua adalah berdoa untuk lockdown yang diperpanjang di New South Wales. Kita juga akan mendoakan untuk pelayanan misi yang didukung oleh IRC, baik yang ada di Indonesia, Timor Leste, dan Australia, agar tetap disertai Tuhan. Doa syafaat akan dibawakan oleh Bobby, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Yuk, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami dilahirkan di satu keluarga yang telah Tuhan tunjuk untuk menjadi satu anggota keluarga, baik kami sebagai ayah, ibu, ataupun anak. Bagi kami sebagai seorang ayah yang Tuhan sudah karuniakan anak-anak, Tuhan berikan kepercayaan buat kami, Tuhan, untuk menjadi seorang figur, seorang ayah di mana anak-anak kami boleh melihat bagaimana kehadiran Tuhan di keluarga kami boleh terpancar dari kehadiran kami di keluarga Tuhan. Pimpin kami setiap hari, boleh belajar firman Tuhan, boleh berubah semakin hari semakin baik seperti Tuhan Yesus, dan anak-anak kami boleh melihat bahwa kami mengasihi mereka dengan tiada terukur, Tuhan. Ajar kami, Tuhan Yesus, sebagai seorang ayah yang Tuhan telah tempatkan menjadi seorang ayah yang mengasihi mereka tanpa satu batasan, tanpa sesuatu yang menghalangi, Tuhan. Bahkan kami rela mengorbankan jiwa kami sendiri, Tuhan, untuk kehidupan mereka. Kami mau bekerja keras, kami mau memberikan yang terbaik untuk mereka dan masa depan mereka, Tuhan. Untuk setiap ayah yang ada di IRC ini, Tuhan, kami mau berdoa untuk satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan tilik, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk memimpin keluarga. Kadang-kadang kalau dalam satu keluarga begitu banyak pergumulan di keluarga, Tuhan Yesus, tapi berikan setiap Bapak dari IRC satu kekuatan, satu tangan yang begitu kuat untuk bisa membawa, memimpin keluarga masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan terus berikan kekuatan supaya setiap ayah yang ada di IRC ini tidak mudah menyerah, tetapi terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini khususnya untuk gerakan-gerakan misi, badan-badan yang IRC telah berkomitmen untuk memimpin, yang berkomitmen untuk mendukung dan berdonasi di dalamnya, Tuhan. Baik organisasi yang ada di Australia seperti AFES, GRN, badan-badan yang lain, Tuhan, terutama dalam kondisi COVID seperti ini yang sangat sulit untuk bisa menyebarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan yang pimpin. Juga untuk setiap organisasi yang ada di Indonesia, baik di Kalimantan, di Lampung, Tuhan, Tuhan juga yang pimpin untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin, untuk penginjil, pendeta yang Tuhan kirim ke daerah-daerah untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengadaan, keuangan, untuk pangan, papan, untuk setiap kebutuhan peralatan, kesehatan bagi mereka semua, Tuhan yang berikan untuk kesediaannya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan segala bentuk organisasi misi yang IRC pimpin, sehingga ini boleh membuahkan jiwa-jiwa baru.
Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur membawa doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pada saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau kembalikan semua untuk kemuliaan namanya. Nah, persembahan terambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jemaat tetap dihimbau untuk yang mau memberikan persembahan untuk melakukannya melalui transfer yang ada ke bank account yang ada di layar kaca, saudara-saudara. Atau kalau yang memang tidak bisa melakukan transfer, bisa tetap menaruhnya di amplop, simpan, nanti begitu kita sudah bisa kembali beribadah ke gereja, bisa dibawa di amplopnya dan nanti akan dimasukkan ke kotak persembahan. Kita sampai di akhir kebaktian pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhirinya dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Biarlah ini juga boleh menjadi satu janji kita untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melayani dan selalu setia kepadanya. Bapa, Engkau
Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian minggu ini dengan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, yeah, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Happy Father's Day buat semua bapak-bapak IRC dan juga yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Walaupun kita cuma bisa merayakan Father's Day melalui online dan dalam suasana lockdown, tapi tidak menghalangi kerinduan dari anak-anak kita, anak-anak Sunday School, untuk memberikan persembahan buat semua dedi, papa, papi yang tercinta. Yuk kita saksikan persembahan video dari seluruh anak-anak Sunday School dan selamat menikmati.
Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu yuk buat anak-anak kita semua. Thank you. Happy Father's Day buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Ya walaupun lagi lockdown begini, tapi mereka, anak-anak kita tetap berusaha mau menyenangkan kita semua ya. Thank you. Jadi sekali lagi Happy Father's Day, selamat menikmati hari spesial bersama dengan keluarga di rumah ya. Supaya kita kiranya kita bisa menjadi Bapak yang menjalankan peran dan panggilan kita sesuai yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkati. Oke, kita mau lihat beberapa berita kita minggu hari ini. Seperti yang kita tahu, kita masih lockdown, jadi kita masih kebaktian melalui Zoom online. Tapi saya happy sekali, setiap minggu mesti ada orang-orang yang baru yang mengikuti kebaktian kita. Jadi walaupun kita di rumah, tapi kita tetap masih rajin buka Zoom, join gitu ya. Jadi saya masih melihat antusias dari setiap jemaat di IRC. Tuhan memberkati. Setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, 5-10 menit, buka kamera, kita say hi, supaya kita bisa ngelihat muka masing-masing, supaya nggak lupa nanti setelah lockdown mukanya kayak apa. Oke, terus yang berikutnya, tanggal 19 September, itu 2 minggu dari sekarang, kebaktian kita akan dilayani oleh Pendeta Yonatan Chandra dari Christ Centered Community Church Melbourne. Ya. Kemudian ada beberapa dari saudara-saudari kita yang berulang tahun dan juga anniversary. Nah ini, oke sebentar saya matiin recordingnya dulu ya.